Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kurban atau berkurban. Sebelumnya Bapak ingin menyapa anak-anak semua ya. Sebelumnya semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan ya? Ya, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Tetap Bapak harap ketika anak-anak bosan di rumah ataupun ingin keluar rumah, tetap jangan lupa prokesnya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Agar apa? Agar anak-anak semua tetap bisa untuk sekolah, tetap bisa untuk belajar, seperti itu ya. Kemudian ya, terkait materi tadi, kali ini kita akan membahas tentang kurban atau anak-anak tentunya sudah tahu semua ya, kurban itu apa ya. Kurban itu menyembelih hewan. Hewannya apa ya, tentunya sudah tahu ya, ada sapi, kambing, unta, ataupun yang sejenisnya dengan 3 hewan tadi. Lalu kurban sendiri itu apa sih? Ya, pengertian kurban itu yaitu persembahan kepada Tuhan seperti diri-diri, sapi, kambing, unta yang disembelih pada hari Lebaran Haji. Jadi berkurban itu menyembelih hewan kurban, seperti itu. Kurban secara syar'i adalah udyah atau sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Nahar atau Idul Adha dengan syarat-syarat tertentu. Lalu hukum berkurban itu apa? Hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, tentunya anak-anak semua sudah hafal semua ya terkait ayat tadi. Kemudian Nabi sendiri juga mengatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ata walam yadhah fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang artinya, siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi hukum berkurban sendiri itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan ketika kita mampu untuk melaksanakannya. Bahkan di hadis itu Rasulullah menjelaskan bahwa ketika seseorang itu mampu tetapi tidak berkurban, ia dilarang, janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat. Sangat keras ya himbauannya gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketentuan hewan kurban. Nah, ketentuannya seperti apa? Yang pertama, hewan yang akan disembelih adalah hewan ternak yang terdiri dari kambing atau sejenisnya, sapi atau yang sejenisnya, dan unta.
ya anak-anak semua, hewan-hewan kurban yang boleh dijadikan hewan kurban saat berkurban. Ya. Kemudian yang kedua yaitu hewan tersebut mencapai usia dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu hewan harus selamat dari cacat. Tidak boleh kita berkurban dengan hewan yang tidak sehat atau cacat. Harus berkurban dengan hewan yang terbaik, hewan yang sehat. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, hewan kurban harus menjadi milik kurbani sepenuhnya. Jadi berkurban itu harus lunas, harus harus hewan kurban itu menjadi milik kita sepenuhnya. Kok tidak boleh kok kita berkurban milih hewani kancane atau ngutang dan sebagainya. Ketentuan yang dianjurkan yaitu hewan kurban itu harus menjadi milik kita sepenuhnya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian lanjut yaitu penyembelihan. Tata cara penyembelihan yang pertama itu menyembelih hewan kurban menggunakan pisau atau alat pemotong yang tajam supaya hewan tidak merasa kesakitan yang berlebih. Harus itu ya dengan pisau atau alat yang tajam supaya tidak kesakitan. Coba gitu, kalau kita seumpamanya kita jadi sapinya atau kita jadi kambingnya, ketika kita digerek-gerek nganggo pisau berkali-kali dengan pisau yang tidak tajam, itu akan terasa sakit sekali. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu disembelih dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ikhlas, tidak boleh ada niatan lain untuk pamer atau apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, membaca basmalah sebelum memotong leher hewan kurban. Dianjurkan juga membaca salawat kepada Nabi dan bertakbir. Jadi dianjurkan juga untuk membaca salawat dan bertakbir. Harus bertakbir gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu orang yang berkurban disunahkan menyembelih hewan kurbannya sendiri. Namun kalau tidak mampu, itu bisa disembelihkan oleh orang yang ahli atau tukang jagal atau orang yang bisa lebih pandai dalam memotong hewan kurban. Kemudian yang kelima, menghadap ke arah kiblat, baik itu penyembelih maupun hewan kurban. Tidak boleh kok hewan kurban dihadapkan ke arah timur, utara maupun selatan. Tidak boleh kok itu sepen wangun madep ke ngidul, karanggone sempit dan sebagainya. Tidak dibenarkan ya, tetap harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang keenam yaitu hewan kurban diposisikan dengan bertumpu pada rusuk sebelah kiri. Sebelah kiri menghadap ke arah barat. Jadi kepalanya di selatan, kakinya di utara. Terus miring madep. Kemudian yang ketujuh yaitu menyembelih pada pangkal leher dengan memotong jalur pernafasan, jalur makanan serta urat nadi sebelah kanan kiri. Jadi itu yang harus dipotong, bukan ya dipotong semua, dipisahkan antara badan dan kepala. Itu tidak benar. Kemudian yang ke-8 yaitu hewan kurban disembelih pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai salat Idul Adha sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau mau menyembelih hari H juga boleh, hari tasyrik juga boleh. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada sedikit hal yang perlu dihindari ketika kita memotong hewan kurban. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul itu sangat tidak dianjurkan. Kemudian yang kedua, memotong hewan kurban hingga lehernya putus. Nah, itu harus sampai lehernya putus.
misal ya hewan satu sudah dikurban, tapi masih ada dua yang belum disembelih. Nah, tetap yang dua ini tetap harus dijaga perasaannya, tidak boleh kok, tidak dianjurkan kok, tidak boleh ya. Itu apa namanya? Yang dua ini sampai melihat yang hewan satu ini disembelih, terus yang dua ini melihat sampai itu menyakiti hati sapinya atau hewan kurbannya. Dan hikmah yang pertama, mendekatkan diri atau bertakarub kepada Allah dengan ittiba kepada perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan perilaku Ibrahim Alaihissalam dan Nabi Ismail Alaihissalam. Kemudian yang kedua yaitu berkorban merupakan bukti nyata bahwa kita adalah hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan. Berkorban merupakan bersyukur kita. Jangan disalah artikan sombong kita, untuk ujub kita, untuk bikin aku dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Dan yang keempat yaitu banyak kebaikan yang kita peroleh dari setiap bulu hewan kurban. Seperti itu hikmah ketika kita berkorban. Mungkin sekian untuk materi kurban pada kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar atau bisa lewat begitu ya. Terima kasih anak-anak semua atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.